Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dalalatun wa kullu dalalatin finnar. Naam. Anak-anakku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kaifa halukum? Alhamdulillah. Naam. Insyaallah pada kesempatan ini kita melanjutkan pembelajaran kita, yaitu dari kitab Umdatul Ahkam, ya. Kitab Umdatul Ahkam. Untuk memudahkan kita, ada kitab Umdatul Ahkam. Kemarin sudah kita lanjut hadis keberapa? Oh iya, 18. Nah, sudah kita masuk ke hadis 18, ya. Naam. Semoga antum bisa hafal-hafal lah nanti, ya. Kita ana bacakan, sudah kan kemarin hadis 17, sekarang masuk hadis 18. 6. Ikuti Ustaz, ya. Al-haditsu tsaminu asyar. Al-haditsu tsaminu asyar. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. An Abdillah bin Abbas radhiyallahu anhuma qala. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn. Marra an-nabiy sallallahu alaihi wasallam biqabrayn. Faqal Faqal innahuma la yu'adzabani innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir wa ma yu'adzabani fi kabir. amma ahaduhuma fakana la yastatiru minal bauli fakana la yastatiru minal bauli wa ammal akharu wa ammal akharu fakana yamshi bin namimati fakana yamshi bin namimati fa akhadha jaridatan ratbatan fa akhadha jaridatan ratbatan fashaqqaha nisfaini fashaqqaha nisfaini fagharaza fi kulli qabrin wahidatan fagharaza fi kulli qabrin wahidatan faqalu ya Rasulullah faqalu ya Rasulullah ya Rasulullah ya Rasulullah lima fa'alta hadha lima fa'alta hadza la qal qala la'allahu yukhaffafu anhuma la'allahu yukhaffafu anhuma ma lam yaybasa ma lam yaybasa ma lam yaybisa. Nah, ini hadis yang luar biasa. Ini hadis yang menjadikan kita harus beriman
bahwa adab kubur itu pasti ada. Wa anna adzabal qabri haqqun. Adab kubur itu benar. Nih. Dan ini juga hadis kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mendengar. Beliau mendengar siksaan ahli kubur. Kalau kita tidak bisa sih. Karena apa? Karena beliau mendapat wahyu kan. Kecuali manusia dan jin yang tidak bisa mendengar siksaan ahli kubur. Selain itu mendengar. 6. Al-haditsu tsaminu asyar, hadis yang ke-18, an Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu maqal. Ini dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Abdullah bin Abbas ini adalah misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berarti Abbas adalah pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sama kakek kalau dalam bahasa kita ya. Kemudian dia menceritakan marran Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrain. Nabi SAW melewati dua kuburan. Kuburan siapa ini? Kuburan muslim tentunya. Ya. Faqal, kemudian Nabi bersabda, innahuma, sesungguhnya mereka berdua, penghuni kubur yang dua ini, la yu'adzaban. Ini mabni majhul nih. Kalau yu'adziban mengadab, tapi kalau yu'adzaban diadab. Yuf'il melakukan, memperlakukan, yuf'al diperlakukan. Yudrib memukul, yudrab dipukul. Paham nih? Itu sesungguhnya mereka berdua ini diadab. La, pasti diadab ya. Wa ma yu'adzabani fi kabir, dan tidaklah mereka berdua ini diadab dalam masalah yang besar. Dalam masalah besar menurut mereka, tapi di sisi Allah besar dosanya gitu. Masalah sepele menurut mereka, padahal di sisi Allah itu adalah masalah yang sangat besar, maksudnya sangat bahaya gitu. Amma ahaduhuma, adapun salah seorang di antara mereka, fakana la yastatiru minal bauli, maka dia tidak yastatir. Kalau yastatir kan menutup kan secara bahasa, tapi kalau di sana apa terjemahnya? Membersihkan diri gitulah ya. Apa terjemahan sana betul? Tidaklah bertabir. Hah? Iya. Bertabir, Ustaz. Bertabir, menutup. Minal bauli, dari kencing. Nih. Dia sembarangan aja kencing. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua dan kepada para sopir biasanya. Baru aja belat nak nunggu musola, nak nunggu ini, sudah di tengah jalan. Semoga Allah mengampuni dosa kita dan memberikan hidayah kepada mereka semua. Amin. Dan mengampuni dosa mereka. Tapi kalau terpaksa, boleh. Kita harus tertutup. Harus tutup, jangan di tengah jalan, di pinggir jalan yang kelihatan jamaah-jamaah, yang penting naudzubillah gitu. Kalau enggak bisa tahan ya sudah, harus cari tempat yang ketutup. Sama. Ya, tapi hati-hati, awas ada ular. Kemudian jangan menghadap ke kiblat, sebagaimana sudah berlalu. Ini ternyata dosa itu. La yastatiru minal bauli. Itu.
Dijelaskan oleh para ulama apa maksudnya tentang apa? Tentang la yastakiru minal baul ini. Makna yang pertama adalah hakikatnya yaitu tidak menutupi diri di saat buang air kecil, di saat baul, sehingga bisa kelihatan sama apa? Sama orang lain, mata-mata manusia yang lain. Sehingga apa penyebabnya? Dia disiksa karena membuka, tidak menutup aurat. Tidak menutup aurat. 8. Kemudian makna yang kedua, makna yang pertama tadi secara hakikat apa tadi? Tidak menutup aurat sudah. Karena di saat buang air besar, buang air kecil kan membuka kan aurat kita. Jadi dia jamak-jamak sudah. Seperti yang saya jelaskan tadi itu. Contoh. Makna yang kedua adalah at-tanazzuh 'anil baul wa tawakkimin. Yaitu tidak bersih dari mencucinya. Itu dua makna itu bisa termasuk. Ketinggalan. Berarti yang pertama itu karena memang dia tidak menutup aurat. Ya. Nah, ini hadis ini juga menunjukkan bahwa adab kubur itu ada. Dan ini dikhususkan bahwa adab kubur bagi orang yang tidak menutup aurat, dalam arti tidak berhati-hati dalam buang air kecil. Entah dia sembarangan atau dia tidak bersuci dari apa? Dari baulnya. Kemudian yang selanjutnya, wa amma al-akharu, adapun yang lain, yang keduanya, fakana yamshi bin namimah, maka dia jalan dengan namimah. Tahu namimah? Adu domba. Jangan sampai apa lawan kata adu domba, adu kambing, jangan sampai bilang begitu ya. Ini menunjukkan bahwa namimah itu salah satu penyebab adab kubur. Apa itu namimah? Masa domba, adu manusia sebenarnya. Cuma bahasanya kita ya. Mengadu seseorang, membawa berita-berita bohong biar orang tidak suka, kemudian ke A, ke B, sudah taji langsung. Adu jangkrik. Adu ayam. Sudah paham ini? Fa akhadha jaridatan ratbatan, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil jaridah. Apa jaridah? Korma. Lepah. Ratbah yang basah.
Nah, ini adalah kekhususan Nabi SAW. Jangan sampai, tapi ini juga jadi kebanyakan kita ya, meletakkan bunga apalah, biar apa? Biar diringankan azab. Tahu enggak sebabnya Nabi meletakkan itu gara-gara mendengar azab? Kalau kita masukkan bunga biar meningkatkan azab dong, kita suuzon berarti ini dia lagi sedang diazab. Itu kan tanda jadinya. Jadi, apalagi walau alam ya, menyiram kuburan apa dan segala macamnya itu yang Ustadz pernah dengar dan dari penjelasan ulama lah, la aslalah, tidak ada asal. Walau alam gimana kebiasaan masyarakat yang kebiasaan kita ini, walau alam. Kemudian fasaqaha nisfaini, maka Nabi membelah jaridatan ratbah itu nisfaini menjadi dua. Fagharaja fi kulli qabrin wahidatan, kemudian beliau menancap di setiap kuburan itu satu pelepah itu. Faqalu ya Rasulullah, kan sahabat tidak tahu ini kan apa maksudnya tujuan. Ya Rasulullah, lima fa'alta hadza, kenapa engkau melakukan ini? Qala la'allahu yukhaffafu anhum ma lam yaybisa, semoga yukhaffaf, diringankan azab mereka berdua ini selama belum kering. Ya, selama belum kering. Dari mana dia tahu dia diazab? Wahyu langsung. Jelas Nabi kan. Innahuma la yu'adzabani, kata Nabi. Tapi kalau kita jangan main-main, langsung datang ke kuburan, innahu la yu'adzab. Khud jaridatan ratbatan fa asukkuha nisfaini wa ugarrizum. Wahyu juga itu saja bilang. Jelas Nabi, semua yang dilakukan yang masalah gaib itu wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu. Disangka sama mereka pelaku ini adalah anggap sepele, tapi ternyata kabir, ya. Dalam sebuah hadis, istanzihu minal baul fa inna ammata adzabil qabr minhu. Berhati-hatilah dan bersihkanlah diri kalian dari kencing, karena kebanyakan azab kubur itu karenanya, karena masalah kencing ini. Ini menunjukkan air kencing itu najis. Apa hubungannya dengan hadis yang berkaitan dengan tentang babu dukhulil khala'i wal istibatah? Apa hubungannya? Hubungannya adalah ada penyebab kan masuk WC kan ini, masuk WC sama istinja kan ini pembahasannya ini. Tapi belum membawa hadis ini. Kita tidak bahas kuburannya, kita tidak bahas siksa kubur, kita tidak bahas bagaimana Nabi mendapat begini. Kita bahas fokus tentang apa? Baul. La yastatiru minal baul. Dalam ilmu fikih gitu loh. Tidak menutup diri dari air kencing, aurat yang makna pertama. Yang kedua, tidak bersih dari BAK. Berarti ini kita harus membersihkan diri dari buang air kecil. Itu maksudnya. An Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala marra Nabi sallallahu alaihi wasallam bi qabrayn faqal innahuma la yu'adzabani wa ma yu'adzabani fi kabir amma ahaduhuma fakana la yastatiru min al-bawl wa amma al-akharu la fakana yamshi bin namimah. Fakana, maka dulu dia masih hidup, itu dia yamshi bin namimah. Fa hada jaridatan ratbatan fasaqaha nisfaini fagharaja fi kulli qabrin
wahidatan. Faqalu ya Rasulullah lima fa'alta hadha? Qala la'allahu yukhaffafu anhu ma lam yaybisa. Ini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Coba kita lihat ya, babul kabair. Bab minal kabair, bab merupakan dosa-dosa besar kalau dia tidak menutupi diri dari baul. Kemudian diriwayat Imam Muslim di kitab iman, bab ad-dalil ala najasatil bauli wajubil istibra' minhu. Bab dalil menunjukkan najisnya kencing dan wajib berlepas diri dari itu. Kemudian para ahli hadis meriwayatkan dari hadis ini di dalam kitabnya di Abu Dawud, kemudian Ad-Darimi dan imam-imam yang lainnya, bahkan Imam Ahmad. Oke, kita masuk babus siwaki. Ayo ikut Ustaz. Babus siwaki. Babus siwaki. Al-hadis at-tasi' asyar. Al-hadis at-tasi'. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu. An Nabi sallallahu alaihi wasallam qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. laula an asyqa ala ummati Laula an asyqa ala ummati. la amartuhum bis siwaki 'inda kulli salatin. La'amartuhum bis-siwaki 'inda kulli sholatin. Ini hadis Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Malik dan yang lainnya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, laula seandainya tidak memberatkan atas umatku, maka aku akan menyuruh mereka untuk bersiwak di setiap sholat. Nah, ini pentingnya siwak nih. 5 siwak yang paling bagus juga siwak pakai siwak seperti siwak itu dah. Tapi kalau memang belum kesulitan dapat ya siwak sikat gigi itu. Tapi yang paling bagus untuk dapat pahala yang double kemudian indah, ini siwak gigi siwak kayu itu loh. Siwak asli. An Abi radhiyallahu anhu qala an Abi radhiyallahu anhu an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala laula an asuqa ala ummati la amartuhum bis siwak inda kulli salatin. Al-hadis al-isrun. An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu ma qala An Hudzaifah bin al-Yamani radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza qama min al-laili idza qama min al-laili yasusu fahu bis-siwak. Yasusu itu maksudnya dalkul asnan bis-siwaki arda. Menggosok gigi dengan siwak. Yasusu. Perbuatannya ini. Kalau siwak bendanya, kalau yasusu perbuatannya. Atau yatasawwaku. Fahu. Ini fahunya, mulutnya. Bis-siwak dengan siwak. Beliau kalau bangun di saat malam hari beliau bersiwak. Ada beberapa macam waktunya untuk siwak kan. Bangun tidur, mau sholat, mau baca Quran, kemudian di saat paling utama di saat bau mulut sudah berubah. Oke. Di hadis yang ke bawah ini nanti kita akan menjelaskan bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahkan mau meninggal loh, beliau bersiwak. Itu pentingnya siwak. Ya, semoga bermanfaat pembahasan kita dalam pembahasan ini. Sallallahu alaihi Muhammad wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.